Pemirsa UBL TV kembali lagi bersama saya Armian Nasri di Kopi Sore kita untuk edisi kali ini, dan masih bersama Rifki dan juga ada Irna Maulisa, di mana juga ya merupakan Agam dan juga Inang dari Duta Besar Aceh. Duta Besar sih? Duta Wisata Aceh Besar. Waduh, balik ya kan belum makan ini. Nah jadi ya pasti juga sudah banyak sekali sharing sama kita tentang pengalaman-pengalaman mereka. Nah jadi yang paling menarik nih ya, karena kan selama bertugas mungkin kalau mungkin seperti saya atau juga mungkin para pemirsa di rumah melihat wah enak ya gitu, jadi duta wisata gitu, jadi kemana-mana bisa ikutan traveling dan tentunya juga punya pengalaman-pengalaman yang berharga gitu ya. Nah terus kalau dari kegiatan-kegiatan yang udah pernah Lisa dan Rifki ikuti gitu, itu apa aja sih mungkin yang diantaranya mungkin yang berkesan, yang mungkin juga bisa jadi pengalaman menarik sehingga juga menjadi daya tarik buat para pemirsa di rumah juga mungkin pengen ikutan ya untuk nextnya gitu. Oke, mungkin dari Lisa dulu. Untuk hingga sampai ini sih kami baru mengikuti Festival Pulau Aceh. Oke. Kemudian Global Tiger Day yang baru kemarin dilakukan itu kampanye untuk memperingati Hari Harimau se-Indonesia. Ya itu jadi aktif juga ya, itu untuk melindungi satwa ataupun jadi tidak hanya terbatas di tempat wisata kegiatan aja. wisata ya. Tapi juga flora fauna semua mencakupi semua. Ya, karena kan juga seperti kita tahu Aceh Besar itu memiliki luas hutan yang juga cukup besar. Luas. Jadi di dalamnya juga terdapat harimau Sumatera, dan dari hal ini kita melindungi pemburuan harimau lebih tepatnya. Karena banyak pemburu-pemburu itu yang mencari harimau untuk dikuliti atau dijadikan sebagai pribadi untuk industri ya. Jadi kita di sini untuk mengkampanyekan untuk memburu para pemburu lebih tepatnya. Iya, jadi untuk supaya bisa membasmi orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Iya, karena seperti kita ketahui kalau ya betul Aceh Besar itu juga area hutannya yang luas itu juga menjadi bagian dari tugas dari Duta Wisata Agam dan Inong ini juga ya. Oke. Nah, terus kalau di bagian menariknya gitu ya. Nah mungkin sebuah kegiatan pasti dari Rifki dan juga Lisa itu pasti semua menarik gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang yang sampai sekarang kayak juga masih diingat gitu? Itu salah satu menjadi bagian wah enak gitu jadi duta wisata atau juga pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak didapatin sama semua orang gitu. Ya pengalamannya sih kalau kita kan seorang duta wisata ini pasti udah memakai selempang kan? Oke. Jadi di sini kalau misal ada seorang pejabat, contohnya kalau kemarin ke Festival Pulau Aceh itu datang Bupati Aceh Besar, itu kami sebagai duta wisata itu harus mendampinginya. Oke. Padahal kan orang-orang juga pengen nih berada di samping pejabat gitu ya, tapi kami yang dipilih ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami. Iya. Bertemu dengan orang-orang hebat. Oke. Nah karena kan betul juga sih, karena kan mungkin nggak semua orang juga punya kesempatan untuk bisa discuss langsung gitu ya, sharing langsung. Nah jadi kan sambil bertugas, pasti juga mungkin karena kita berada di samping dia, nah jadi mungkin ada hal-hal yang opini-opini kita yang kita bisa langsung gitu ya. Langsung kita sampaikan gitu. Oke, nah menarik. Nah kalau Rifki sendiri nih, selain disurakin sama cewek-cewek gitu ya, pas acara-acara, Ya, saya bilang tadi selain mengemban ketika memakai selempang, mengembang suatu tanggung jawab, kita juga kadang-kadang ya mendapat perhatian khusus atau mungkin kita mendapat kesempatan khusus. Yang kemarin itu ketika kami berkunjung ke CRU lebih tepatnya Sampo ini Aceh Jaya ya. Kami mendapat perlakuan khusus di sana karena mungkin kami ingin memperkenalkan, biarpun itu bukan daerah wilayah kami, tapi itu lebih tepatnya daerah Aceh yang mungkin bisa diperkenalkan ke masyarakat luas. Jadi kami berkesempatan naik gajah di sana, dan kami juga berkesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat di Sampo ini Aceh Jaya. Iya, nah jadi apalagi juga mungkin dari kaliannya pasti ya suka traveling ya. Nah itu mungkin alasan yang utama gitu kenapa pengen jadi duta wisata. Oke, terus kalau untuk seperti yang tadi Rifki sama Lisa juga pernah tadi juga kasih tahu ya, kalau misalnya sekarang lagi mempersiapkan untuk next levelnya gitu ya, untuk di tingkat provinsinya. Nah itu itu memang udah jadi keharusan atau emang dari kemauan dari kalian sendiri gitu untuk menjadi duta wisata Aceh atau di tingkat provinsi, itu gimana? Keharusan sih sebenarnya. Keharusan ya, emang dari manajemennya ataupun dari sudah mengharuskan seperti itu? Kan setiap daerah tuh, setiap kabupaten pasti ada seorang duta wisata dari kabupaten tersebut ya. Kami dari Aceh Besar
dari Dinas Pariwisata Aceh, Aceh Besar, pasti kami diharuskan untuk mengikuti ajang ke provinsi nanti. Kami perwakilan karena kami mendapatkan juara 1. Alright. Jadi kami mengemban tugas juga. Jadi dari awal itu dari Aceh Besar, dari kabupaten atau kota, terus berlanjut ke provinsi, dari provinsi berlanjut ke nasional. Jadi yang diperkenalkan nanti di nasional juga beda. Kita bakal memperkenalkan Aceh jika saja terpilih. Nah, terus kalau untuk pemilihan untuk duta wisata untuk provinsi ya, apa sih namanya, duta wisata Aceh, ya. Itu kapan akan dilaksanakannya? Itu tanggal 11 ya. 11 sampai 15 bulan 10. Bulan 10 nanti ya. Wow, berarti sekarang sudah tinggal hitungan bulan gitu ya persiapan. Oke, nah terus kalau untuk persiapannya sendiri mungkin bisa jadi referensi juga nih ya. Mungkin jadi bukan contekan sih untuk teman-teman lain mungkin dari duta-duta wisata di kabupaten lain yang juga mungkin lagi melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, terus kalau untuk persiapannya sendiri itu sama aja atau gimana sih gitu, dan udah sejauh mana sih persiapan kalian untuk ke tingkat provinsi nanti? Secara umum sama ya. Sama ya, karena kami mengasah pendidikan lagi bagaimana pengetahuan kami ke depan. Lebih luas lagi berarti ya Aceh. Habis itu mengunjungi tempat-tempat wisata yang belum pernah kami kunjungi tentunya, biar kami itu tahu bagaimana keadaan tempat itu. Lebih ke situ sih, lebih mengembangkan pengetahuan kami. Jadi kalau istilah tak kenal maka tak sayang ya, sangat ini ya, sangat betul sekali buat kami karena kami secara tidak langsung itu harus lebih mengenal tentang Aceh Besar, baik masyarakatnya seperti apa, terus apa yang dilakukan serta potensi-potensi yang dimiliki. Jadi Aceh Besar sendiri kan sangat luas. Jadi ya kami lagi mempersiapkan untuk mengenal Aceh Besar lebih kompleks pastinya. Nah berarti nanti yang akan dipersiapkan kalau di tingkat provinsi masih dalam apa namanya tentang wisata-wisata di Aceh Besar atau memang lebih kepada lebih luas lagi ke Acehnya? Kami memperkenalkan Aceh Besar ya. Masih memperkenalkan Aceh Besar saja. Nah jadi sebagai seperti bisa dibilang kayak ujian gitu ya. Nah jadi sekarang ini masa pembelajarannya berkeliling ataupun setiap event-event tuh mereka juga selalu ada. Nah jadi dari situ mungkin tidak hanya untuk menikmati acara tapi juga belajar ya. Nah terus kalau untuk selain sekarang juga sebagai duta wisata Aceh Besar gitu. Nah terus kalau untuk referensi atau juga mencari tempat-tempat wisata-wisata yang baru gitu ya, atau juga tempat-tempat baru yang mungkin belum pernah orang ketahui. Nah kalian selain datang sendiri itu ada nggak sih sumber-sumber lainnya gitu, mungkin melihat di mana gitu, atau bisa jadi ekspedisinya seperti apa gitu? Kalau sekarang sih kami lebih dekat dengan komunitas-komunitas dan alhamdulillah para media-media juga mendekati kami untuk mengajak para duta wisata itu untuk ke tempat wisata yang mungkin pernah mereka kunjungi tapi belum sepenuhnya tereksplor. Jadi bahasa ininya mungkin memanfaatkan, tapi sebenarnya mereka berniat baik untuk memperkenalkan ini ada tempat wisata di Aceh Besar yang pernah kami kunjungi. Kenapa nggak kalian kesini untuk lebih memperkenalkan dan mengajak pemerintah untuk peduli kepada tempat wisata tersebut. Jadi mereka untuk menyampaikan sama orang yang tepat gitu ya. Kepada kami baru kami sampaikan lagi ke pihak terkait. Iya, nah jadi memang betul-betul menarik sekali ya. Nah jadi mungkin kita juga akan break sebentar dan nanti kita juga akan balik lagi di segmen yang terakhir. Terus juga kita pengen tahu gitu ya dari pendapat dari Lisa dan juga Rifki, sebenarnya sejauh mana sih itu peran gitu dari seorang duta wisata Agam dan Inong. Tentunya juga mungkin tidak hanya di Aceh Besar ya, tapi menyeluruh itu sebagai mungkin reference kita atau juga knowledge kita terhadap kemajuan wisata di dimanapun ya. Itu peran dari duta wisata itu sendiri sejauh mana sebenarnya perannya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.